Gelandang muda Ardon Jazari berpeluang menjadi salah satu pemain kunci di era pelatih baru Ruben Amorim bersama Milan. Menurut laporan media Italia Tuttosport, AC Milan masih percaya Jazari memiliki potensi besar meski musim pertamanya di San Siro berjalan solid. Sebelumnya, mantan pelatih AC Milan Massimiliano Allegri sempat menyatakan bahwa Jazari lebih cocok bermain dalam skema dua gelandang di lini tengah. Posisi tersebut juga menjadi peran terbaiknya saat masih membela klub Brugge. Kondisi ini dinilai sesuai dengan sistem permainan Amorim yang mengandalkan formasi dengan dua gelandang tengah atau double pivot. Dalam skema tersebut, Jazari diproyeksikan bermain bersama Adrien Rabiot. Jazari dipandang sebagai gelandang kreatif yang mampu membantu serangan dan masuk ke area pertahanan lawan. Dengan kemungkinan hengkangnya Luka Modric, pemain asal Swiss itu berpotensi mengambil peran penting di lini tengah Rossoneri. Musim lalu Jazari mengalami masa sulit setelah mengalami cedera patah tulang fibula pada Agustus 2025. Cedera tersebut membuat perkembangannya sempat terhambat. Namun, media Tuttosport melaporkan bahwa Amorim percaya Jazari memiliki karakter yang sesuai dengan gaya bermain yang ingin diterapkannya, yakni permainan dengan tekanan tinggi, agresif, dan transisi serangan cepat. Dengan rencana perubahan di lini tengah Milan pada musim panas 2026, musim depan diperkirakan akan menjadi momen penting bagi Jazari untuk membuktikan kualitasnya. Rumor kepindahan gelandang Denmark Morten Hjulmand ke AC Milan terus berkembang, apalagi setelah Ruben Amorim resmi menangani Rossoneri. Spekulasi soal reuni dengan mantan anak asuhnya di Sporting Lisbon semakin menguat. Namun, laporan terbaru dari surat kabar Portugal, Bola, yang dikutip News menyebut hingga saat ini AC Milan belum mengambil langkah resmi untuk mendatangkan Hjulmand. Baik pihak Sporting Lisbon maupun perwakilan sang pemain disebut belum menerima kontak atau tawaran apapun dari kubu Rossoneri. Peluang transfer Hjulmand sejatinya cukup terbuka karena sang pemain memiliki klausul pelepasan khusus untuk klub-klub luar Liga Inggris. Meski begitu, ada beberapa alasan yang membuat Milan masih belum bergerak. Pertama, Ruben Amorim masih ingin mengevaluasi kekuatan skuadnya selama pramusim sebelum meminta tambahan pemain. Kemudian yang kedua, manajemen Milan juga dikabarkan lebih memprioritaskan kebutuhan di sektor lain pada bursa transfer. Sikap hati-hati Milan juga dipengaruhi oleh besarnya investasi yang sudah dikeluarkan klub untuk memperkuat lini tengah pada bursa transfer musim panas lalu. Manajemen menilai komposisi gelandang saat ini masih cukup kompetitif. Keputusan akhir terkait transfer Hjulmand diperkirakan baru akan diambil setelah Ruben Amorim menyelesaikan evaluasi skuad selama pramusim. AC Milan dilaporkan telah mengajukan tawaran resmi kepada Paris Saint-Germain untuk mendatangkan striker Portugal Gonçalo Ramos. Menurut laporan pakar transfer Eropa Fabrizio Romano yang dikutip News, negosiasi antara AC Milan dan PSG sudah dimulai dalam 24 jam terakhir. Selain berkomunikasi dengan PSG, Milan juga sedang melakukan pembicaraan dengan agen Ramos, Jorge Mendes. Sejak menunjuk Ruben Amorim sebagai pelatih kepala, Milan memang berencana merekrut penyerang baru yang sesuai dengan skema 3-4-2-1 miliknya. Gonçalo Ramos menjadi salah satu target utama karena Amorim sudah mengenal kualitas sang pemain sejak sama-sama berkarir di Portugal. Milan juga ingin bergerak cepat karena beberapa klub besar Eropa dikabarkan ikut memantau situasi Ramos. Ketertarikan Rossoneri terhadap Ramos tidak lepas dari kualitas yang dimiliki sang pemain. Di usia 25 tahun, Ramos dinilai sedang memasuki masa terbaik dalam karirnya. Meski tidak selalu menjadi pilihan utama di PSG, ia tetap mampu mencetak 41 gol dalam 131 penampilan. Sebelumnya, Ramos juga tampil tajam bersama Benfica dengan koleksi 41 gol dari 106 pertandingan. Selain itu, Ramos juga sudah memiliki pengalaman bermain di level tertinggi Eropa dan pernah merasakan gelar Liga Champions. Langkah AC Milan mengajukan tawaran resmi menunjukkan keseriusan klub dalam memperkuat lini depan untuk musim depan. Kini Rossoneri tinggal menunggu hasil negosiasi dengan PSG di tengah persaingan dari klub-klub lain yang juga mengincar tanda tangan Gonçalo Ramos. AC Milan dilaporkan kembali tertarik mendatangkan pemain muda Bosnia, Kerim Alibegovic, setelah sang pemain mencetak gol pertamanya di ajang Piala Dunia.
Rossoneri memang sedang fokus membangun skuad jangka panjang dengan merekrut pemain-pemain muda berbakat yang tidak hanya berpotensi berkembang, tetapi juga memiliki pengalaman bermain di level kompetitif. Alej Begovic dinilai cocok dengan kriteria tersebut. Meski baru berusia 18 tahun, pemain sayap milik RB Salzburg itu tampil impresif sepanjang musim ini dan semakin mencuri perhatian berkat penampilannya di Piala Dunia. Menurut jurnalis Claudio Raimondi di Sport Mediaset yang dikutip Milan News, AC Milan kembali masukkan nama Alej Begovic ke dalam daftar target transfer. Sang pemain disebut memiliki nilai transfer sekitar 22 juta euro. Laporan tersebut juga menyebut Milan berencana melakukan pendekatan meski mereka menyadari persaingan untuk mendapatkan Alej Begovic tidak akan mudah, sebab sejumlah klub lain seperti AS Roma, Atalanta, Newcastle United, dan Aston Villa juga dikabarkan tertarik merekrutnya. Harga transfer yang cukup tinggi dan persaingan dari klub-klub Italia serta Inggris menjadi tantangan tersendiri bagi Milan dalam perburuan pemain muda tersebut. Meski demikian, ketertarikan kembali AC Milan terhadap Alej Begovic menunjukkan keseriusan klub dalam membangun skuad masa depan dengan mengandalkan talenta-talenta muda berbakat. Mantan Direktur Olahraga AC Milan Massimiliano Mirabelli mengungkap bahwa Rossoneri sebenarnya pernah hampir merekrut Cristiano Ronaldo pada 2018. Dalam wawancara bersama jurnalis senior Carlo Pellegatti, Mirabelli mengaku manajemen Milan saat masih dimiliki investor asal Cina sempat merencanakan transfer besar untuk mendatangkan bintang dunia. Saat itu selain ingin membangun tim dengan pemain muda, pemilik klub juga menginginkan satu pemain berstatus superstar. Kesempatan tersebut muncul ketika Ronaldo sedang mengalami masalah dengan pajak dan hubungannya dengan Real Madrid dikabarkan tidak harmonis. Mirabelli menjelaskan bahwa pertemuan dengan agen Ronaldo, Jorge Mendes, dilakukan saat final Liga Champions 2017 di Cardiff. Menurut Mirabelli, Ronaldo bahkan sudah menyatakan kesediaannya bergabung dengan Milan meski klub saat itu hanya bermain di Liga Eropa. Mirabelli juga mengungkap bahwa negosiasi dengan pihak pemain maupun klub berjalan positif. Real Madrid disebut memasang harga awal sebesar 100 juta euro, meski angka tersebut masih bisa dinegosiasikan. Milan bahkan berencana menyelesaikan transfer itu pada bursa transfer Januari 2018. Namun rencana tersebut akhirnya gagal terwujud. Mirabelli mengatakan seluruh kesepakatan sebenarnya sudah berjalan baik, tetapi investor asal Cina memutuskan mundur sehingga proses transfer dihentikan. Pengakuan Mirabelli ini mengungkap bahwa AC Milan pernah berada sangat dekat untuk mendatangkan Cristiano Ronaldo ke San Siro. Jika transfer itu terrealisasi, sejarah Rossoneri mungkin akan berjalan berbeda. Legenda AC Milan Paolo Maldini dikabarkan cenderung menolak tawaran untuk menjadi direktur teknis tim nasional Italia. Menurut laporan Sport Mediaset, Maldini masih mempertimbangkan tawaran tersebut, tetapi saat ini lebih condong untuk tidak menerima posisi yang ditawarkan oleh Presiden FIGC Giovanni Malago. Dalam beberapa hari terakhir, FIGC memang disebut ingin menunjuk Maldini sebagai sosok yang memimpin proyek baru tim nasional Italia. Bahkan federasi dikabarkan siap menciptakan posisi direktur teknis secara khusus karena jabatan tersebut sebelumnya tidak pernah ada dalam struktur timnas Italia. Maldini dinilai sebagai kandidat ideal berkat pengalamannya selama membela tim nasional Italia dengan catatan 126 penampilan serta kesuksesannya bersama Milan, termasuk saat menjabat sebagai direktur klub sejak 2018. Namun sejak meninggalkan Milan pada Juni 2023, Paolo Maldini belum kembali bekerja di dunia sepak bola. Ia juga diketahui telah menolak beberapa tawaran pekerjaan. Terakhir Maldini sempat dikaitkan dengan Fenerbahce, tetapi rencana tersebut batal karena Hakan Safi kalah dalam pemilihan presiden klub dari Aziz Yildirim. Sport Mediaset melaporkan bahwa Maldini belum memiliki keinginan untuk segera kembali ke dunia manajemen sepak bola, termasuk bersama tim nasional negaranya sendiri. Keputusan akhir memang belum diumumkan, tetapi peluang Maldini untuk menolak tawaran tersebut disebut semakin besar. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.